Ida, Mhm. ini kalau saya simpulkan secara sempit itu adalah Masa masa tunggu untuk tunggu yang pernah kita jelaskan sebelumnya itu maksimal 90 hari ketika dia dinyatakan bercerai oke. Jadi berdasarkan putusan heeh, pengadilan mhm mhm. agama. Misalkan hari ini Senin 7. 27 Juni 2022, maka ada masa idah 90 hari sejak 27 Juni 2022. Oh, oke oke Idah oke. ini adalah masa tunggu, Heeh. ya. Masa tunggu yang sebenarnya bisa rujuk kembali Mmm. ketika putusan perceraian itu telah dinyatakan putus oleh pengadilan. Oh, jadi intinya si masa idah ini ketika sudah ada putusan ya? Putusan. Kalau belum ada putusan berarti masa idah ini belum berlaku ya, Bang? Masa idah ini akan diakhiri setelah 90 hari, Mmm, ya. Barulah eh, dia bisa masa tunggunya berakhir dan dia bisa menikah lagi? dan dia boleh bernikah kembali. Tapi Oh, dibuktikan untuk pernikahan mmm, selanjutnya, perkawinan selanjutnya dengan akta cerai. mmm, Pasca putusan pengadilan agama terkait dengan perceraiannya yang mmm, dinyatakan sah oleh pengadilan mmm, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, fakta-fakta persidangan selama proses persidangan perceraian, itu nanti pasca putusan itu ada 14 hari kalender akta cerai baru diterbitkan, ya. Kenapa 14 hari Pak Perlindungan? Karena di situ diberikan kesempatan bagi siapa para mmm, pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan tingkat pertama oke. Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengajukan banding ke Mmm, Pengadilan Tinggi Agama. 14 hari ya? Nggak boleh Ya, kurang, nggak boleh lebih nih? sebelum 14 hari itu Boleh? sudah mau atau tidak dia mengajukan banding. Boleh. Jadi sebelum 14 hari dapat dia ajukan Mmm. permohonan banding. Oh, setelah 14 hari Kalau nggak setelah boleh ya? 14 hari, maka berkekuatan hukum tetaplah. Ketika Mmm, pengadilan menyatakan mereka bercerai, mhm. maka jatuhlah talak satu bain sugronya. Talak satunya telah berlaku dan berlaku pula masa idah 30 hari, 90 hari terhitung putusan cerai, Mmm, mhm. ya. Per 30 hari ini kan ada 3 bulan kalau 90 hari itu kan. Iya. Ya, masa idahnya 3 bulan lah bahasa kasarnya. Kalau terhitung nanti kalau 1 bulannya ada 29, ya ada 28, Februari ada 28 hari begitu ya. Dihitunglah 90 hari masa tunggunya. Kenapa ini Mmm, pertimbangan 90 hari? mhm. Agar bisa mengetahui dia bercerai apakah sebelumnya telah maaf melakukan hubungan Mhm. badan sama suami gitu. Oke. Itu kalau ditinggal cerai hidup. Mmm, Ya, nafkah idah ini bisa dimintakan bagi seorang istri mmm, di dalam proses gugatan perceraian yang diajukan oleh sang suami. mhm. Oke. Jadi Nafkah selama idah masa idah ini dinafkahi gitu ya? Selama selama 90 hari ini? benar seperti itu penafsirannya. Itu dituangkan dalam jawaban gugatannya, ya. Mmm, Misalkan sang suami mengajukan gugat, ya, cerai gugat. Sang istri mengajukan cerai gugat itu ya istilahnya. Kalau sang laki-laki, sang suami mengajukan eh, permohonan talak, ya. mhm, oke. Permohonan talak gitu. Jadi pada saat mengajukan gugatan, anggaplah sang suami mengajukan gugatan perceraian gitu ya. Kita Mmm, manfaatkan kalimat itu. Sang istri bisa mengajukan permohonan nafkah idah dan mhm, mut'ah. mhm, Loh, kebanyakan sekarang sang istri yang mengajukan gugatan perceraian. mhm, Apakah boleh memasukkan eh, nafkah idah dengan mut'ah? Gitu ya. Nanti kita jelaskan mut'ah karena idah tadi yang kita sudah jelaskan. Boleh, bukan tertutup kemungkinan dia tidak dapat mengajukan permohonan nafkah idah dan mut'ah. Tapi majelis hakim jarang mengabulkan untuk pemberian nafkah idah dan mut'ah mmm, ketika sang istri mengajukan gugatan cerai. oke oke Ya, oke. cerai gugat. Tapi ada kok gitu. Mhm mhm. Ada. Dikabulkan oleh majelis hakim dengan berbagai pertimbangan agar dia mendapatkan nafkah idah atau uang idah dan mut'ah.
Kemudian idah juga berlaku bagi sang istri yang ditinggal mati suami. Berarti cerai mati. Kalau Gimana? tadi kan cerai hidup, Heeh. Betul. kalau cerai mati, Heeh. sang suami meninggal, maka berlakulah idahnya tetap 90 hari. Gimana cara nafkahinnya, kan udah meninggal? Jadi mengenai nafkahnya Nggak tidak. bisa. Nah, Oh, tapi yang mengenai masa idahnya. tunggu ini Oh. berlakulah tentang 90 hari. Ya, ya, ya. Kalau nafkah pasca cerai berarti yang diajukan secara cerai hidup dapat dipermohonkan kepada majelis hakim melalui pengadilan agama untuk dikabulkan. Anggaplah kita sang suami yang mengajukan gugat cerai ya kepada sang istri. Siap. Sang istri bisa meminta permohonan itu sesuka hatinya, berapa uang idah, berapa uang mut'ahnya. Oh gitu. Nanti majelis hakim yang mempertimbangkan berhak Oh. dapat berapa engkau. Uang idah ini diberikan oleh suami harus ketika dia mengajukan gugatan perceraian dan belum dapat diputuskan ikrar talaknya, tidak dibacakan di pengadilan agama, ketika uang idah dan mut'ahnya belum diberikan. Gitu. Oh, jadi harus diberikan di depan gitu Berikan ya. di depan. Oh. Ini kan putusan nih harus diberikan dulu dan ikrar talak baru bisa dibacakan. Oke, baru sah cerai. Baru sah dan bisa diambil akta cerainya 14 hari setelah itu. Dan Aduh. itu harus ditunjukkan ke pengadilan. Harus ditunjukkan itu. Dan bagaimana kalau sang istri yang mengajukan gugat cerai, Pak Parlin, Bisa nggak? gitu kan? Lalu kemudian idah mut'ahnya dikabulkan oleh majelis hakim. Majelis hakim membuat kebijakan agar uang nafkah idah dan mut'ahnya harus diberikan sebelum akta cerai diberikan. Dapat diberikan kepada sang mantan suami apabila uang idah dan mut'ahnya diberikan dengan dibuktikan secara tertulis dan meyakinkan. Mut'ah ini semacam hiburan, ya, hiburan sang mantan suami kepada sang mantan istrinya. Diberikanlah uang, diberikan apakah itu berupa kebutuhan pakaian begitu atau hal-hal yang membuat sang mantan istri senang. Gitu. Dan mut'ah ini diberikan kepada mantan suami kepada mantan istrinya ketika sang suami yang mengajukan Gugatan cerai. atau talak. Cerai talak. Oh. Ajukan Oh, kalau gugatan istri- cerai talak. Kalau istri Kalau istri yang mengajukan nggak dapat. umumnya tidak dapat, tapi ada yang dapat. Oh iya. Saya dulu pernah menangani perkara itu. Dapat uang bisa? idah dan mut'ah padahal sang istri yang mengajukan. Kok bisa sih? Dapat. Jadi mungkin ada pertimbangan majelis hakim yang mendasarkan ini dia harus dapat uang idah dan mut'ah. Tapi si Pasca mut'ah cerai. ini wajib, sama wajibnya dengan si uang idah. Jadi kalau sang istri digugat cerai talak oleh sang suami, wajib